Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iliana Yuhaira Nazrina. Di sini saya akan mempresentasikan bab 13, kekuasaan dan politik perilaku organisasi. Definisi kekuasaan. Kekuasaan atau power mengacu pada kemampuan yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Definisi ini mengimplementasikan sesuai potensi, tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dari sebuah hubungan ketergantungan. Perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Para pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok. Perbedaan antara kedua istilah yaitu 1. Terkait dengan kesesuaian tujuan. 2. Terkait dengan arah pengaruh. Dan ketiga, terkait dengan penekanan penelitian. Landasan kekuasaan. Kekuasaan formal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi seorang individu dalam sebuah organisasi. Kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan untuk memaksa atau memberikan imbalan dari wewenang formal. 1. Kekuasaan koersif adalah rasa takut terhadap akibat-akibat negatif yang terjadi jika ia tidak patuh. 2. Kekuasaan imbalan adalah kekuasaan yang bersifat finansial dan non-finansial. Sifat finansial seperti pengendalian tingkat upah, kenaikan upah, dan bonus. Sifat non-finansial seperti pengakuan, promosi, penugasan kerja yang menarik kolega yang ramah, dan wilayah kerja. 3. Kekuasaan legitimasi adalah posisi struktural seseorang. Kekuasaan ini melambangkan wewenang formal untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi. Secara spesifik, kekuasaan ini mencakup penerimaan wewenang suatu jabatan oleh anggota-anggota dalam sebuah organisasi. Kekuasaan pribadi. 1. Kekuasaan karena keahlian adalah pengaruh yang diperoleh dari keahlian, keterampilan khusus, atau pengetahuan. 2. Kekuasaan rujukan adalah identifikasi terhadap seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat-sifat personal yang menyenangkan. Landasan kekuasaan yang paling efektif. Hal yang menarik adalah bahwa penelitian secara cukup jelas menunjukkan bahwa sumber-sumber kekuasaan yang bersifat pribadi yang paling efektif. Kekuasaan karena keahlian terdapat penyediaan komitmen keorganisasian mereka dan kinerja mereka, sedangkan kekuasaan imbalan dan legitimasi tampaknya tidak terkait secara langsung dengan hasil yang semacam ini. Ketergantungan. 1. Postulat umum tentang ketergantungan. Semakin besar ketergantungan B kepada A, semakin besar kekuasaan A kepada B. 2. Penyebab ketergantungan. 1. Nilai penting. 2. Kelangkaan. 3. Keadaan tak tergantikan. Taktik kekuasaan. Taktik kekuasaan adalah cara individu menerjemahkan landasan kekuasaan ke dalam tindakan-tindakan tertentu. Penelitian telah mengidentifikasi 9 macam taktik pengaruh yaitu 1. Legitimasi, yaitu mengandalkan posisi kewenangan seseorang atau menekankan bahwa sebuah permintaan selaras dengan kebijakan atau ketentuan dalam organisasi. 2. Persuasi rasional, yaitu menyajikan argumen-argumen yang logis dan berbagai bukti faktual untuk memperlihatkan bahwa sebuah permainan itu masuk akal. 3. Seruan inspirasional, yaitu mengembangkan komitmen emosional dengan cara menyerukan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi sebuah sasaran. 4. Konsultasi, yaitu meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak yang menjadi sasaran dengan cara melibatkannya dalam memutuskan bagaimana rencana atau perubahan akan dijalankan. 5. Tukar pendapat, yaitu memberikan imbalan kepada target atau sasaran berupa uang atau penghargaan lain sebagai ganti karena mau menaati suatu permintaan. 6. Kondisi, yaitu meminta bantuan orang lain untuk membujuk sasaran atau target atau menggunakan dukungan orang lain sebagai alasan agar si sasaran setuju. 7. Seruan pribadi, yaitu meminta kepatuhan berdasarkan persahabatan atau kesetiaan.
8. Orang lain, yaitu rayuan, pujian, atau perilaku bersahabat sebelum membuat permintaan. 9. Tekanan, yaitu menggunakan peringatan, tuntutan tegas, dan ancaman. Kekuasaan dalam kelompok koalisi. Koalisi adalah suatu kelompok informal yang diikat bersama dengan sebuah isu yang diperjuangkan bersama pula. Koalisi yang berhasil terdiri atas anggota-anggota yang bersifat cair dan bisa terbentuk secara tepat, menjangkau isu yang menjadi sasaran mereka dan cepat pula bubarnya. Prediksi yang dapat kita buat mengenai pembentukan koalisi. 1. Penting bagi koalisi dalam organisasi untuk mencari dukungan seluas-luasnya demi tercapainya sasaran mereka. 2. Kadar kesaling ketergantungan dalam organisasi. Lebih banyak koalisi tercipta bila terdapat banyak ketergantungan tugas dan sumber daya. Sebaliknya, kesaling ketergantungan dan aktivitas pembentukan koalisi di antara berbagai subunit akan lebih sedikit bila mana berbagai subunit itu mandiri dengan sumber daya yang melimpah. 3. Tugas-tugas aktual yang akan dijadikan para pekerja. Semakin rutin tugas sebuah kelompok, semakin besar kemungkinan akan terbentuk koalisi. Pelecehan seksual, ketidakseimbangan kekuasaan di tempat kerja. Pelecehan seksual yaitu segala aktivitas yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan mempengaruhi pekerjaan seorang individu serta menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala aktivitas bersifat seksual yang tidak diinginkan dan mempengaruhi pekerjaan seorang individu serta menciptakan suasana kerja yang tak nyaman. Para manajer dalam mencegah pelecehan seksual sangat penting. Beberapa cara agar para manajer dapat melindungi diri mereka sendiri dan karyawan mereka dari pelecehan seksual adalah sebagai berikut. 1. Pastikan adanya sebuah kebijakan yang tepat dengan mendefinisikan hal-hal yang merupakan pelecehan seksual, yang memberikan tahu karyawan bahasan mereka dapat dipecat karena melakukan pelecehan seksual semacam itu kepada karyawan lain dan yang menetapkan prosedur untuk menyampaikan keluhan. 2. Yakinkan karyawan bahwa mereka tidak akan menghadap balasan jika mereka menyampaikan keluhan mereka. 3. Menyelidiki setiap keluhan dan ikut serta divisi legal dan sumber daya manusia perusahaan. 4. Pastikan bahwa pelakunya terkena sanksi atau diberhentikan. 5. Adanya seminar internal untuk membangkitkan kesadaran karyawan akan isu-isu seputar pelecehan seksual. Politik, kekuasaan dalam tindakan. Perilaku politik didefinisikan sebagai aktivitas yang tidak dianggap sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, namun yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi tersebut. Di dalam perilaku politik terdapat dua dimensi, yaitu sah dan tidak sah. Perilaku politik sah yaitu perilaku politik yang mengacu pada politik sehari-hari normal. Sedangkan perilaku politik tidak sah yaitu perilaku politik yang berat menyimpan aturan permainan yang telah ditentukan. Realitas politik, realitas produk adalah kenyataan hidup dalam organisasi. Organisasi terbentuk dari individu dan kelompok dengan nilai, tujuan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Sumber daya yang dimiliki organisasi juga terbatas, sehingga potensi konflik berubah menjadi konflik nyata. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku politik. Ada dua, yaitu faktor individu dan faktor organisasi. Faktor individu. 1. Kemampuan merefleksi diri yang baik. 2. Pusat kendali internal. 3. Kepribadian yang lincah. 4. Investasi organisasi. 5. Alternatif pekerjaan lain. 6. Harapan dan akan kesuksesan. Faktor organisasi. 1. Realokasi sumber daya. 2. Peluang promosi. 3. Tingkat kepercayaan rendah. 4. Ambiguitas peran. 5. Sistem evaluasi kerja tidak jelas. 7. 6. Praktik imbalan zero sum. 7. Pengambilan keputusan yang demokrasi.
8. Tekanan kerja tinggi. 9. Faktor manajer senior. Bagaimana orang menanggapi politik organisasi? Memandang politik sebagai ancaman alih-alih sebagai peluang, orang tak jarang akan meresponnya dengan perilaku defensif yang merupakan perilaku defensif sering disertai perasaan negatif terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Mengolah kesan. Dalam konteks politik, kesan yang bagus mungkin bisa membantu mempengaruhi distribusi keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri. Proses yang digunakan para individu untuk mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap mereka disebut pengelolaan atau manajemen kesan. Etika berperilaku secara politis. Sebelum berbuat demikian, satu hal yang harus diingat adalah apakah hal itu benar-benar sepadan dengan resikonya. Pertanyaan etis yang harus diajukan yaitu bagaimana manfaat dalam perilaku politis mengimbangi segala bahaya yang akan mengenai orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan kata, kekurangan jelasan, kecepatan dalam mempresentasikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.